Selamat pagi, berkah dalam, dan bagaimana kabarnya? Baik, ya. Padus, baik. Lingkungan Yohanes Pemandi, benar. Enggak begitu banyak, tapi saya merasa dibantu semangatnya tadi. Lagu-lagu ordinariumnya, benar? Iya, tepuk tangan dong. Iya. Terlalu bersemangat sampai kipas-kipas Ibu. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Iya, saya senang banget. Tunggu, ini salah satu menjadi harapan saya sejak 2 tahun lalu loh. Bayangkan, melihat putra-putri dari keluarga-keluarga yang melayani secara khusus loh ya. Bayangkan, di antara para petugas liturgi, moga-moga saya nggak keliru, kalian yang paling dekat dengan panti imam, altar. Benar Bapak Ibu? Ya, saya mencoba mengingatkan, mengenang Bapak Ibu, apalagi untuk orang tua yang tahu bahwa anaknya barusan menjadi misdinar. Lantas ketika tugas pertama, baik mingguan, hari raya, dan jangan lupa hari biasa, yang belakangan ini sejak disemangati lagi, lalu ada pembinaan, ada latihan. Belakangan ini hari demi hari saya melihat pasti selalu ada misdinar. Benar? Umat? Sing misa harian sing ngomong bener. Saya sangat senang. Lalu pasti orang tua yang melihat anaknya pertama kali tugas ndredeg. Ya? Ya. Saya ingat berapa hari yang lalu ya, ada satu teman kalian putri sendirian pertama kali tugas. Wah, walaupun dalam benak saya berpikir, iki ndi sing senior kok gak ngancani yo. Saya bisa bayangkan loh, dhewean durung nate ngelayani neng kene. Waduh, ndredeg bukan main. Dan lebih ndredeg adalah orang tuanya atau kakek neneknya. Kisora cucuku, kisoga anakku. Benar? Ya. Tapi saya bilang, ojo wedi, ojo khawatir, tak bisiki kowe engko, gawe ilmu batinku. Dan lancar. Selesai misa, gimana? Aduh, gimana Romo? Ada yang salah? Enggak, bagus. Ndredeg? Iya, pasti. Lu yang ndredeg mbahmu timbang kowe. Tepuk tangan tuh anak-anak. Baik, mari kita kembali ke Injil. Minggu ini, minggu biasa ke-33. Minggu depan adalah akhir liturgi tahun ini. Kristus akan datang sebagai Raja semesta alam dan masuk minggu Advent. Nah, ngomong-ngomong tentang teks-teks apokaliptik tentang akhir zaman, sulit loh untuk dibicarakan dengan penuh iman. Sulit loh kalau dikhotbahkan. Mengapa? Kita ini lagi hidup dalam pembangunan. Kita punya rencana-rencana, harapan ke depan kita susun. Apalagi untuk DPP, BGKP, menjelang akhir tahun ini biasanya harus membuat LPJ, lalu membuat untuk perencanaan tahun depan. Hidup dalam perencanaan untuk mengubah menjadi lebih baik, untuk membangun gedung pertemuan, memikirkan kedatangan Tuhan. Aduh, kok jauh ya.
kalian mau dilantik, besok mulai melayani, ngomong tentang akhir zaman. Aku masih kecil, Romo. Apakah kedatangan hanya adalah urusan Tuhan? Kita ndak. Kita lagi bangun nih, Romo. Bangun hidupnya anak-anak. Mungkin sebagian itu ada benarnya. Akan tetapi Injil hari ini menurut hemat saya perlu kita renungkan. Pertama, setiap minggu kita ini menyatakan iman melalui syahadat para rasul bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya dengan kekuasaannya tadi dalam Injil untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itu tiap minggu kita ungkapkan iman itu. Lebih daripada itu, iman akan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan itu kita ungkapkan juga sebagai harapan. Saat mana? Dalam Ekaristi, harapan akan iman itu kita ungkapkan. Dalam apa? Bagian apa? Badus? Masih lupa? Umat? Tambah lupa? Anak-anak? Sedikit lupa. Karena pasti ada yang ngegong. Saat apa? Anamne. Iya. Kita ungkapkan harapan akan kedatangan Tuhan itu. Pernyataan iman dan pengharapan ini tidak bisa kita pisahkan kepada Dia dalam iman, yaitu akan salib, wafat, dan kebangkitan. Kita bisa bertanya, saudara-saudari, apakah misteri kedatangan kembali Tuhan nanti itu juga termasuk misteri iman kita? Kalau ngomong misteri, apa ya? Ada yang jelas, ada yang enggak. Ono sing ketok, yo enggak ketok. Jika pengharapan akan kedatangan Tuhan itu kita ungkapkan setiap kali kita merayakan Ekaristi minggu ini, apa artinya itu untuk hidup kita? Apa ada pengaruhnya untuk hidup kita? Harus kita akui bahwa misteri ini enggak mudah dihayati, baik bagi gereja yang mungkin kita tidak lagi pernah mengalami saat-saat gereja yang menderita. Saat ini gereja kita tidak menderita. Akan tetapi misteri ini dari sudut kita, sebenarnya gereja mengajarkan termasuk misteri cinta. Ngomong-ngomong misteri cinta, Bapak Ibu ngomong cinta neng pasangane, ono sing diketokne, ono sing ora diketokne to nggih? Iya. Sing ono diungkapne jelas, tapi Anda juga menyadari sing ketika diungkapne yo enggak jelas, cuma ngelirik yo ketok cinta, senyum begitu. Apakah seperti itu? Berbicara tentang ini saya jadi ingat pengalaman paling dekat. Ketika seorang suami istri dalam usia yang sudah cukup di dunia, lalu menjelang dipanggilnya salah satu cukup panjang untuk sakit, tidak bisa banyak beraktivitas seperti dulu. Lalu seorang ibu yang mendampingi, dan ketika suaminya meninggal, saya mendapatkan kesaksian yang bagi saya menjelaskan tentang misteri cinta akan harapan kedatangan Tuhan itu sebagai misteri cinta yang ingin bertemu, ingin menyambut, ingin bersatu. Bagaimana kesaksiannya? Ibu tersebut yang masih berbaring
Bapak meninggalnya dengan senyum. Lalu yang membuat saya terperanjat dalam iman adalah apa? Kalau saya bahasakan Indonesia ya, kalau saya bahasakan Jawa, ini anak-anak yang dari teman-teman kita nanti nggak dengar, nggak tahu. Romo, kalaupun saya dipanggil Tuhan juga sudah siap. Anda siap dipanggil Tuhan? Langsung ibu tersebut saat berbaring gak bisa duduk untuk mengikuti Ekaristi. Bahkan ketika Ekaristi berlangsung karena kondisinya sempat tertidur, dia siap. Misteri cinta menurut saya seperti itu. Orang yang mencintai Tuhan rindu agar dia menyatakan dirinya dan diakui oleh manusia. Kita harus menyelidiki diri kita sendiri. Berapa besar kerinduan itu ada dalam diri kita dan apa dampaknya bagi kita. Hidup dalam misteri kedatangan Tuhan berarti harus hidup berada dalam keyakinan bahwa walaupun sekarang Tuhan tidak nampak, tidak diakui, Dia pasti akan datang suatu hari kelak menyatakan kuasanya. Yang jelas, yang nampak, kita ini hidup dalam ketidaknampakan kuasa Tuhan itu. Yang jelas loh, kayaknya kuasa nanti itu nggak nampak sekarang. Kita hidup dalam misteri itu. Kita hidup dalam misteri tidak berkuasanya Tuhan. Berarti menjelaskan bahwa waktu itu adalah waktunya Tuhan. Maka Tuhan tadi menjelaskan, gak ada seorang pun yang tahu, malaikat pun gak tahu, putra pun tidak tahu. Siapa yang paling tahu? Hanya Bapa di surga yang tahu. Maka bagaimana kita belajar dari Injil tadi? Iman perdana gereja waktu itu, saudara-saudari yang terkasih, umat gereja perdana itu meyakini bahwa hari itu akan cepat datang pada zaman mereka, yaitu pada saat runtuhnya Yerusalem. Oh, berarti iki akhir zaman? Rupanya enggak sampai hari ini. Lalu apa yang terjadi dalam pengalaman iman gereja perdana? Mereka begitu sangat mengharapkan, rindu terjadi akhir zaman. Akhirnya nek sing apa? Ana sing mandek kerja, mandek ngelayani. Yo ngenteni kok. Ngenteni berarti lungguh, kipas-kipas, gak mau bekerja. Lalu kok gak datang, kecewa sama Tuhan dan akhirnya meninggalkan iman mereka. Lalu bagaimana dampak yang seperti itu kita renungkan? Bagi kita harus tetap bekerja, kita harus tetap melayani, kita harus tetap mempunyai arti dalam hidup berkeluarga bagi anak-anak seperti hari ini. Berkat Tuhan menyertai kita. Kini mari kita dengan penuh iman mendampingi anak-anak kita yang akan dilantik. Anak-anakku, para calon misdinar, sudah kalian dipersiapkan hingga hari ini. Orang tua, umat mengusulkan kalian supaya melayani altar Tuhan sebagai misdinar. Apakah kalian bersedia memenuhi harapan mereka, yakni menjadi misdinar yang baik?
Apakah kalian bersedia melayani ibadat umat bukan hanya pada hari-hari raya, tetapi juga pada hari-hari biasa? Kalau demikian, dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan mengukuhkan anak-anak kita ini menjadi misdinar. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita berdiri, kita nyatakan iman kita. Aku percayakan Allah Bapa yang